Hai teman-teman semuanya, hari ini Mr. Jeger akan update mengenai crash pesawat Air India AI171 berdasarkan preliminary report dari Biro Investigasi Kecelakaan Pesawat India. Nah, tapi disclaimer on dulu ya teman-teman. Video ini bersifat edukasi, bukan bermaksud untuk mendiskreditkan siapapun juga. Sebelum lanjut, Mr. Jeger akan memperkenalkan diri. Mungkin banyak yang belum tahu, Mr. Jeger adalah seorang teknisi pesawat yang sudah 25 tahun lebih bekerja di dunia penerbangan. Nah, sekarang kita lanjut dengan beritanya ya teman-teman. Sebenarnya informasi dari preliminary report ini sudah Mr. Jeger dapatkan 2 hari yang lalu ya, tetapi karena Mr. Jeger liburan, jadinya Mr. Jeger tidak bisa buat video. Nah, sekarang saatnya Mr. Jeger akan berbagi kepada kalian mengenai apa yang menyebabkan pesawat Air India ini terjatuh. Tapi sebelum lanjut, teman-teman harus berjanji menonton video ini sampai habis agar kalian mengerti alurnya. Nah, sekarang kita lihat apa isi laporan investigasinya. Laporan investigasi awal kecelakaan Air India 171 di Ahmedabad pada 12 Juni 2025 ini telah resmi dirilis ya, dan mengkonfirmasikan bahwa kedua mesin Boeing 787 Dreamliner mati beberapa saat setelah lepas landas. Menurut Biro Investigasi Kecelakaan Pesawat India atau KNKT India, penyebabnya adalah pemutusan bahan bakar yang menghentikan aliran bahan bakar ke mesin pesawat. Cut-off switch atau saklar pemutus bahan bakar diketahui telah berpindah dari run ke cut-off hampir bersamaan ya, dengan selisih waktu 1 detik saja, sehingga menyebabkan kecelakaan tragis tersebut dan merenggut nyawa setidaknya 270 nyawa, termasuk 241 dari 242 orang di dalamnya. Jadi dilaporkan hanya 1 orang penumpang saja yang selamat. Nah, jadi selanjutnya Mr. Jeger akan kutip percakapan dari tower dan pesawat ya, berdasarkan laporan investigasi tersebut. Jadi ringkasan kejadiannya seperti ini. Berdasarkan pemutaran ulang percakapan antara tower dan pilotnya. Jadi kejadiannya sebagai berikut teman-teman. Jam 7.43.00 pesawat meminta pushback dan startup. 7.43.13 ATC menyetujui pushback ya. 7.46.59 ATC menyetujui untuk start engine-nya. Kemudian ATC menanyakan apakah pesawat membutuhkan landasan pacu sepanjang penuh. Kemudian pesawat mengkonfirmasikan bahwa membutuhkan landasan pacu sepanjang penuh runway 23. 75515 pesawat meminta izin taksi yang diberikan izin oleh ATC. 80203 pesawat dipindahkan frekuensinya dari kontrol ke ground ke tower ya. Dan setelah itu diinstruksikan untuk berbaris di landasan pacu. Nah, setelah itu di 80905 panggilan Mayday dilakukan oleh pilot AI171. Itulah hasil percakapan pilot dan petugas tower. Nah, selanjutnya kita bahas LRU yang bertugas menyimpan data penerbangannya. Jadi perekaman di sini menggunakan Enhanced Airborne Flight Recorder. EAFR ini dipasang di 2 lokasi, yaitu di bagian ekor dan di depan ya. Kedua EAFR ini memiliki konstruksi yang sama, serupa, dan merekam aliran data gabungan dari data penerbangan digital dan informasi cockpit voice recorder atau suara rekaman di kokpit. Nah, sekarang kita lanjutkan ke detail time frame kecelakaan penerbangannya. Jadi pada tanggal 12 Juni 2025, pesawat Boeing 787 Air India dengan registrasi VT-ANB ini tiba di Bandara Ahmedabad dengan penerbangan AI423 dari Delhi. Pesawat mendarat pukul 5.47 dan diparkir di area parkir 34. Awak penerbangan sebelumnya, AI423 telah membuat laporan log entry problem pesawat untuk status missed step position transducer ya di tech log
Troubleshooting kemudian dilakukan sesuai dengan FIM Hold Isolation Manual oleh Aircraft Engineer Air India yang bertugas saat itu. Dan kemudian pesawat dirilis dan diizinkan terbang 640 UTC. Nah, berdasarkan EAFR flight recordernya, pesawat melewati kecepatan lepas landas V1 dan mencapai 105 knot pada pukul 8.08.33. Sedangkan V-rotate-nya dicapai pada pukul 08.08.35. Air ground sensornya jadi beralih dari mode ground ke air itu diketahui 08.08.39. Nah, pesawat ini mencapai kecepatan udara maksimum yang tercatat yaitu 180 knot pada pukul 08.42. Segera setelah itu, saklar pemutus bahan bakar mesin 1 dan 2 beralih dari posisi run ke cut-off 1 demi 1 dengan selisih waktu 1 detik. Putaran mesin N1 dan N2-nya mulai menurun karena pasokan bahan bakar ke mesin terputus. Dalam rekaman suara kokpit, salah satu pilot terdengar bertanya kepada pilot lainnya, "Mengapa Anda mematikan mesinnya?" Nah, pilot yang lainnya menjawab bahwa dia tidak melakukannya. Rekaman CCTV yang diperoleh dari bandara menunjukkan rem air turbine atau RAT-nya deploy saat akan take off. Dan tidak ada aktivitas burung yang signifikan yang teramati di sekitar jalur penerbangan. Jadi pesawat mulai kehilangan ketinggian dan akhirnya terjatuh di asrama medical di Ahmedabad. Nah, demikian laporan investigasi awal dari Biro Investigasi Kecelakaan Pesawat India. Setelah menyimak preliminary report ini, Mr. Jagger memiliki pandangan bahwa akan diperlukan waktu yang lebih lama untuk mencari tahu siapa yang sebenarnya atau apa yang menyebabkan fuel cut-off ini dibawa ke off. Pilot in charge kah atau sistem pesawat yang rusak? Ini yang pertanyaan yang sulit untuk dijawab saat ini ya, hanya dengan menggunakan analisa dari preliminary reportnya. Kalau dibilang salah satu pilot yang mematikan cut-off switch-nya dari CVR-nya atau cockpit fuse recorder-nya, ya, sudah jelas salah satu pilot menanyakan apakah kamu mematikan mesinnya dan dijawab oleh pilot lainnya, "Saya tidak melakukannya." Tentunya ini akan menjadi misteri siapa yang sebenarnya mematikan mesinnya. Apakah ada hantu atau gimana? Itu akan sangat susah ya untuk memecahkan masalah ini. Tentunya karena kedua pilot in charge ikut menjadi korban dalam kecelakaan ini. Dan tak lupa Mr. Jagger mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya ya kepada semua korban pesawat ini. Nah, kalau dibilang sistem pesawat yang rusak, secara teknikal bisa Mr. Jagger jelaskan sebagai berikut ya. Yang pertama, jadi prosentase kemungkinan fuel switch ini dibawa ke off secara tidak sengaja oleh pilot itu sangat kecil sekali. Karena sudah ada redundancy untuk mencegah fuel cut-off switch ini dibawa ke off. Jadi kalau kita lihat gambarnya ya, jadi panel ini memiliki bracket pelindung mencegah pergerakan yang tidak disengaja. Dan juga kedua cut-off switch ini memiliki mekanisme pengunci yang mengharuskan pilot mengangkat saklar sebelum mengubah posisi dari run ke cut off. Jadi harus ada effort dari pilotnya. Jadi yang kedua, persentase kemungkinan sistem di pesawat ataupun software yang menyebabkan fuel cut off switch ke off sendiri, Mr. Jagger rasa persentasenya sangat kecil. Karena untuk fuel cut off switch ini adalah switch mekanis yang memerlukan effort dari pilot untuk bawa ke off. Jadi lain halnya seperti start switch. Ketika start switch ini di-on-kan, maka switch ini akan dibawa ke off secara otomatis atas perintah controller, dalam hal ini EEC, setelah logik tertentu dicapai. Jadi dia akan kembali secara otomatis. Nah, itulah perbedaan antara start switch dan fuel cut-off switch. Nah, jadi demikian ya teman-teman pandangan Mr. Jagger setelah keluarnya preliminary report kecelakaan pesawat Air India. Bagaimana dengan teman-teman? Apakah punya pendapat yang lain? Silakan untuk berpendapat di kolom komentar. Apakah hal ini disebabkan oleh pilot
ataupun sistem pesawat. Nah, Mr. Jagger sudah memberikan pandangan ya. Ini akan masih menjadi misteri ya. Siapa yang sebenarnya meng-off-kan fuel cut-off switch ini? Apakah pilot atau sistem di pesawat? Sarang hiu, rahayu, rahayu, rahayu. Salam screwdriver.